Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati Tuhan dan kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan beri. Setiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan ajarilah kami untuk mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Hidup Bebas dari Kekhawatiran. Hidup bebas dari kekhawatiran. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya ulangi sekali lagi, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hati kita. Baik Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali di dalam hidup kita kita memiliki kekhawatiran yang begitu berlebihan. Sebab itu berbicara dengan kekhawatiran, tidak setiap orang lepas. Pasti setiap orang mempunyai rasa khawatir dalam kehidupannya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa khawatir itu adalah perasaan gelisah kita terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, atau perasaan cemas kita yang belum tentu itu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bagaimana apa yang terjadi yang akan kita pakai besok, atau bagaimana apa yang perlu kita minum untuk besok. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, semuanya itu disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu di sini ada sebuah ilustrasi yang dimana ada sebuah keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Mereka bingung, mereka khawatir bagaimana keterusan dalam keluarga mereka, karena satu yang mereka tidak miliki, yang belum Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, adalah mempunyai keturunan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini benar-benar diberkati Tuhan melalui ekonomi. Keluarga ini benar-benar diberkati Tuhan melalui kesehatan. Tetapi keluarga ini belum Tuhan percayakan memiliki keturunan. Sebab itu mereka khawatir bagaimana nanti ke depannya harta mereka yang mereka miliki selama ini, mereka kumpulkan selama ini, bagaimana, kepada siapa nanti mereka bagi, dan bagaimana nanti keluarga mereka. Banyak yang kita dengar sering sekali di dalam kasus-kasus di Indonesia, banyak terjadi perselingkuhan karena tidak mempunyai keturunan. Sebab itu istri dari keluarga ini merasa cemas, merasa takut, bahkan merasa khawatir terhadap kehidupannya, terhadap dalam keluarganya. Bagaimana nanti keturunannya? Kalau saya tidak mempunyai keturunan, bagaimana nanti ke depannya? Sebab itu saudara,
Perlu kita ketahui bahwa jikalau sampai saat ini belum Tuhan izinkan untuk saudara Bapak Ibu yang belum mempunyai anak, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu juga belajar pada kisah-kisah perjanjian lama, di mana bangsa Israel, di mana orang-orang pilihan Allah yang benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah, mereka walaupun mereka khawatir, tetapi mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran yang melebihi dalam kehidupan mereka. Ya, yang perlu kita ketahui juga bahwa kita dalam kekhawatiran kita atau di dalam kehidupan kita jangan berpikir yang namanya overthinking. Karena apa? Sebab yang berpikir overthinking tidaklah patut untuk kita lakukan. Di ayat 34 tadi mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sebab itu saudara, di ayat 34 ini mengajarkan kita juga jangan berpikir yang overthinking. Karena apa? Banyak di antara kita juga berpikir bagaimana apa yang mau saya makan nanti untuk kedepannya. Bahkan di masa muda kita, anak muda, kamu sering juga mengatakan seperti ini. Bagaimana nanti masa depan saya? Tapi yang perlu saya katakan di sini, saudara-saudara terkasih, untuk kaum muda, peganglah firman Tuhan yang mengatakan di Yeremia 29 ayat 1, sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat anak muda, sebab itu apa yang kau pikirkan sampai saat ini sudah dijawab oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan rancangan apa yang tidak dia tahu, rancangan apa yang dia tidak berikan kepadamu, maka dia tahu bagaimana di masa depan. Umat Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka khawatir bagaimana kehidupan mereka untuk dipimpin oleh Nabi Musa. Di saat mereka dipimpin oleh, mereka bersungut-sungut, mereka khawatir, apa yang akan kami makan Musa? Apa yang akan kami minum Musa? Namun ada satu yang dipegang oleh Nabi, ada yang satu teguh dipegang oleh si Musa, adalah dia mempunyai Allah yang menyediakan segalanya. Apa yang gak pernah dipikirkan oleh Musa, tapi Tuhan sediakan. Salah satunya, bangsa Israel membutuhkan makanan, Tuhan kasih mana. Bangsa Israel membutuhkan daging, Tuhan kasih daging. Apa yang tidak disediakan oleh Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita itu? Dia adalah Allah, dia adalah sahabat, dia adalah segalanya. Tetapi bagaimana kita dapat meresponi segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan? Sebab itu saudara, ada juga yang mengatakan sepandai-pandainya kita bekerja, sepandai-pandainya kita melakukan segala sesuatu, toh juga Tuhan Allah kita yang menentukan. Sebab itu, yang kedua, perlu kita belajar untuk berserah kepada Allah.
untuk berserah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena di saat kita melakukan segala sesuatu, perlu kita libatkan Allah kita, perlu kita libatkan Yesus kita. Jikalau saudara-saudari, Bapak Ibu melakukan pekerjaan sampai saat ini belum berbuah atau belum menghasilkan hasil yang baik, mari Bapak Ibu kita pergi untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, untuk melibatkan segala pekerjaan kita kepada Allah. Sebab itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah segala sesuatu kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan sesuatu, perlu kita melibatkan Allah, melibatkan Tuhan kita di dalam setiap pekerjaan kita. Karena apapun yang kita kerjakan, percayalah pasti diberkati Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu nggak kita mengalami namanya khawatir? Perlu. Karena khawatir itu setiap orang pasti ada. Pasti perasaan khawatir dalam setiap orang itu pasti ada. Namun yang perlu kita ketahui bahwa jikalau kita khawatir dalam berkelebihan, itu salah. Karena apa? Matius 9 ayat 24 mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sebab itu kalau kita khawatir, ya jadilah seturut dengan iman saudara. Bagaimanapun, setiap perkataan adalah salah satu iman yang kita harapkan. Sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menutup khotbah kita ini, kita perlu mengingat kembali dan perlu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita menghilang rasa ketakutan kita. Dan yang lebih penting, bahwa kekhawatiran di dalam kehidupan kita itu jangan melebihi kekuatan dan jangan melebihi dengan iman kita. Jadi saudara, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini berarti jikalau kita bebas dari kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, tahu apa yang kita perlukan. Sebab itu, janganlah khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, yang sanggup untuk menyediakan makanan, minuman, pakaian. Bahkan Tuhan akan memberkati baik dalam kebutuhan jasmani, baik dalam kebutuhan rohani. Dialah Allah yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab itu, Bapak Ibu, janganlah khawatir dalam kehidupan kita yang melebihi kekuatan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan
kembali kami untuk tidak khawatir di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami baca, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan firman-Mu dan bekerjalah Roh Kudus untuk memberikan pengetahuan lebih lagi mengenai isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.